Aziz, Aziz, gue pergi tahu, gue kayak ngeri aku. Ya kita mulai apa? Pakai masker. Insya Allah direkam sehingga nanti teman-teman penyuluh yang tidak mendengarkan bisa mendengarkan siaran ulangnya. Foto-foto gua ya. Kita bono ID nih. Bapak Ibu, apa sudah bisa dimulai ini? Monggo dimulai. Mulai nggih? Monggo. Mulai nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kirami wal hikam. Amma ba'du. Hadratul mukarramin ulamaul amilin yang terhormat Bapak Haji Husni MSI selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kemenak Kota Surabaya yang kami hormati. Yang terhormat Ibu Hajah Kusdul Khotimah MPDI selaku Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Haji Akib Jarnuzi MAG selaku Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Kota Surabaya yang kami hormati. Yang terhormat Ustadz Nur Hamzah SHI selaku Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kota Surabaya yang kami hormati. Bapak Ibu Ustadz Ustadzah Penyuluh Agama Islam baik PNS maupun non PNS Kota Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Lewat suasana yang indah cerah terang benderang pada siang hari ini, kiranya tiada kata yang patut diucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat taufik serta hidayahnya kita dapat melaksanakan agenda acara dialog Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya bersama penyuluh agama Islam Kota Surabaya dengan tema Surabaya pasca PSBB dan menghadapi transisi di bidang dakwah keagamaan. Mudah-mudahan acara ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kita yang mengikutinya mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kedua kalinya selawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nabi pemimpin umat yang sanggup memberikan syafaat kepada seluruh umat, tidak pandang kaya ataupun melarat, pejabat ataupun rakyat, di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberi syafaat besok di yaumil kiamat dengan untayan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada hari ini yaitu hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2020 Masehi atau bertepatan dengan 27 Syawal tahun 1441 Hijriah. Acara dialog Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya bersama dengan penyuluh agama Islam baik PNS maupun non-PNS se-Kota Surabaya dengan tema Surabaya pasca PSBB dan menghadapi transisi di bidang dakwah keagamaan. Kami mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kota Surabaya. Acara yang keempat, narasumber pertama, yaitu Bapak Kepala Seksi Bimas Islam Kota Surabaya. Acara yang nomor 5, yaitu pemateri yang kedua,
yaitu Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, dan acara yang terakhir nanti akan ditutup dengan doa. Sebelum acara kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran. Dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, tiada halangan suatu apapun. Mungkin zoomnya itu terlalu dekat dengan laptop. Liridho'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat rahimakumullah, menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Miftahuddin. Beliau adalah penyuluh agama Islam non-PNS dari Kecamatan Genteng. Kepada Ustadz Muhammad Miftahuddin kami silahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Aziza. اتقوا الله إن الله خبير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Aku melbun. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. Iya dah. هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
خاشعا متصدعا Mati kabeh. لو رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Haji Husni MSI, Kepala Seksi Bimas Islam Kota Surabaya yang barusan bergabung di acara kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kota Surabaya kepada yang terhormat Ustadz Nur Hamzah SHI, kami silahkan. Sumonggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala muridina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat yakni Ibu Hajah Husnul Khotimah MBDI selaku pejabat legislatif Ketua Komisi D DPRD 2 yang sudah ikut dalam acara yang kita adakan pada siang hari ini di atas kesediaan tentunya. Yang kedua yang saya hormati yakni Bapak Kasih Mas Pak Husni MSI beserta teman-teman penyuluh PNSS seluruh kita di Kota Surabaya. Kata dulu, kalau mau geser nggak kata ini mesti aja. Enggak kedengaran suaranya ini. Ini suaranya iki. Suaranya hilang. Suaranya Pak Nur. Sudah. Sudah ada masuk dah. Bandwidthnya low. Pakai wifi aja, bandwidthnya low. Ustadz Nur Hamzah. Enggak pakai masker.
Suaranya kok hilang ini sambutan ketua ini. Ya, hilang. Suaranya nggak ada, Tan. Nggak ada anunya. Di-unmute saja semuanya. Ini anunya, namanya ID-nya Pak Nur Hamzah siapa ya? Kecuali narasumber. Semuanya di-mute kecuali narasumber. Nomor ID-nya Pak Nur Hamzah nggak tahu. Iya. Mute dari host saja. Kalau dari host bisa mati semua. Iya, di-mute dari host. Maksudnya Host, namanya matikan ID. semua suaranya. Mohon ID-nya Pak Nur Hamzah apa ya? ID-nya mau tak cari ini masih. Oh ini. Ini Pak keluar ini Pak Nur Hamzah ini baru. Pak Nur Hamzah masih keluar. Sebentar, saya masukkan lagi ini. Ya, sinyalnya mungkin. Iya, Pak Nur Hamzah keluar. Pak Ketua mungkin sinyalnya jelek. Nur Hamzah Pak jelek. Loh, sudah masuk. Keluar masih Ustaz Nur Hamzah itu. Tapi pakai masker. Ini kecuali Nur Hamzah. Ini masker itu. Ya gitu. Sudah, sampai aku tok. Sing anu. Aku wis sana. Silakan Ustadz Nur Hamzah, bisa dilanjutkan pembicaraannya tadi. Keluar lagi Ustaz Nur Hamzah, keluar anunya. Sebentar. Keluar terus anu. Monggo apa kebicaraan? Baik, karena sinyalnya Ustadz Nur Hamzah tidak masuk keluar masuk ini di sini ya. Selanjutnya nanti akan diganti lagi, nanti bisa sambutan di akhir aja Ustadz Nur Hamzah. Selanjutnya kita lanjutkan ke narasumber pertama, yaitu Kepala Seksi Bimas Islam Kota Surabaya yang terhormat Bapak Haji Husni MSI, kami haturkan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah ma'bad. Dan kami hormati Ibu Ketua Ketua Fraksi DPR di Kota Surabaya, Ibu Hajah Husnul Khotimah. Yang kami hormati Bapak Ibu penyuluh fungsional se-Kota Surabaya, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu penyuluh PNS, penyuluh honorer yang ada di Kota Surabaya sebanyak 248 se-Kota Surabaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di sore hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan Zoom meeting ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi silaturahim kita. Kita semuanya mudah-mudahan berharap dalam si pandemi COVID-19 ini kita dijauhkan oleh Allah, keluarga kita semuanya
yang hadir pada sore hari ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua yang peserta Zoom meeting yang saya hormati, maaf untuk sore hari ini mungkin saya juga nanti kita dua mohon izin bersamaan dengan rapat di Aula Kementerian Agama Kota Surabaya. Karena saya melihat itu ada seperti di Kecamatan Pabean, Kecamatan Benowo, Kecamatan Sambikerep, itu jarang-jarang membuka itu. Oleh karena itu, kalau ada yang sifatnya kedinasan, itu segera lanjuti. Itu yang pertama. Jadi itu yang harapan saya, yang perlu saya sampaikan dengan kondisi pandemi ini, mari kita sama-sama kita gunakan situasi ini benar-benar kita minimalkan agar tusi dan yang lain hal itu kita bisa laksanakan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, tolong baik PN, PNS juga seperti itu. Grup yang dibuat oleh ketua jalurnya itu tolong jangan dibuat ocehan atau celotehan yang tidak-tidak. Itu hanya untuk komentar-komentar yang sifatnya untuk kedinasan kita. Untuk PN-PNS, perannya jangan sampai telat. Ini perlu saya ingatkan kembali, dan Pak If juga mengingatkan, saya selaku Kasdimas bertanggung jawab itu karena dengan pencairan honorarium jangan sampai lebih sampai dengan tanggal 5. Ini ada satu saja yang tidak menyerahkan pelaporannya, itu akan mengganjal semuanya 248 itu. Oleh karena itu yang perlu saya sampaikan itu ya, tolong benar-benar untuk bisa diperhatikan. Bapak dan Ibu semua, ini yang perlu saya sampaikan kepada PAIF dan PN-PNS. Yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Husnul selaku Ketua Komisi D di anggota DPRD Kota, bahwa yang perlu saya sampaikan yang nantinya akan bisa bersambut gayung dengan penyuluh, ya. Ini juga ada beberapa hal yang terkait yang seperti Basnas Kota Surabaya. Ini perlu saya sampaikan. Basnas Kota Surabaya lembaganya ada, tetapi pengurusnya ini belum ada. Padahal ini tinggal satu-satunya Kota Surabaya belum ada pengurus Basnas. Ini Bu Husnul yang perlu di garis bawahi, karena meskipun toh saya dulu di penyelenggara syariah yang mengurusi terkait dengan BAS, tetapi ini perlu saya sampaikan mumpung bertemu dengan Ibu, ya. Yang kedua, BWI, Badan Wakaf Indonesia, ini juga Surabaya belum ada. Nah, satu-satunya di pemerintah daerah yang membawai Basnas, membawai BWI, membawai LPTQ, itu kok dinas sosial. Nah, LPTQ juga begitu, Bu Husnul. LPTQ itu namanya lembaganya ada, tetapi pengurusnya itu tidak ada juga.
padahal kegiatan terus berjalan. Contoh, mulai kemarin hari Kamis tanggal 18 itu ada pembinaan di LPTK Jawa Timur yang diadakan di Malang. Nah, kita memberikan surat tugas itu sama PTK. Oleh karena itu berharap mungkin dengan Bu Husnul, contoh Basnas itu lembaganya ada, tetapi pengurusnya belum ada. BWI itu belum ada. Yang ketiga, LPTK. LPTK ini juga di mana-mana itu lembaganya ada, pengurus juga ada. Tetapi di Kota Surabaya lembaganya itu ada, tetapi pengurus tidak ada. Se-Jawa Timur mungkin di Surabaya saja. Seperti Basnas juga begitu. Se-Jawa Timur mungkin Surabaya saja. Padahal Surabaya adalah metropolis, kota ibu kota, tetapi kadangkala kita meeting Jawa Timur terkait dengan BAS, terkait dengan LPTK, kita kadang ya minder lah, kan begitu. Ini yang perlu saya sampaikan karena ini terkait dengan Bu Husnul di Komisi D terkait juga dengan bidang keagamaan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Husnul selaku Ketua Komisi D. Nah, untuk nantinya bisa sebagai catatan dan begini Bu Husnul, mungkin kegiatan teman-teman penyuluh ya, teman-teman penyuluh ini juga sangat padat sekali, tetapi kadangkala kegiatan kita tidak ditunjang dengan ditunjang dengan finansial. Oleh karena itu barangkali Bu Husnul nanti kalau ada dana hibah yang terkait dengan sifatnya keagamaan itu bisa dikucurkan kepada teman-teman di Pokjaluh atau yang lain. Bisa kita kerjasama karena kita punya penyuluh yang PNS itu 48, yang non PNS itu 248. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya, terkait dengan Ibu selaku anggota Ketua Komisi D DPRD Kota. Nah, semuanya Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nanti saya akan sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Husnul itu berkenan untuk bisa hadir dalam rangka nanti akan memberikan pencerahan kepada teman-teman. Mungkin ada unek-unek kepada teman-teman barangkali seperti contoh teman-teman ada 2 tempat Ibu di penyuluh itu, ada punya pintar, ada satu lagi kita kembangkan, ada itu di dekat dengan Tugu Pahlawan itu musola yang dulunya tempat kantor KUA, sekarang juga untuk ditempati teman-teman untuk bisa melaksanakan kegiatan yang ada di musola Ar-Rahmat ya, di jalan apa saya lupa saya, di Bubutan. Jadi itu kegiatan teman-teman itu banyak sekali, tapi kadang-kadang belum ada penunjangnya. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan dana-dana. Barangkali dari Komisi D itu teman-teman penyuluh itu bisa mungkin honor, tetapi mungkin ada transport untuk kegiatan dan lain sebagainya. Apalagi penyuluh non PNS-nya barangkali bisa diberikan suatu apresiasi kepada teman-teman penyuluh non PNS atau penyuluh PNS yang mungkin sifatnya bukan honor, tetapi sifatnya kalau ada kegiatan itu ada berupa transportasi dan lain sebagainya. Saya kira sumbangsih teman-teman penyuluh itu sangat besar sekali di Kota Surabaya terkait dengan pembangunan keagamaan. Saya kira itu, dan perlu saya sampaikan terkait kemarin juga ada surat dari Dinas Sosial atau dari gugus tugas Kota Surabaya
ada 16 penutupan masjid, tapi penutupan masjid itu ternyata juga salah alamat, ada yang benar, ada yang kurang benar. Contoh mungkin di Masjid An-Najah Kelurahan Gading. Di Masjid An-Najah Kelurahan Gading itu yang meninggal itu KTP benar-benar masih di Gading, tetapi beliaunya itu sudah pindah rumah sudah sekitar 8 atau 9 tahun. Nah ini perlu kita juga kami sampaikan. Jadi, itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin sementara itu karena saya juga ditunggu Pak Bai di aula, Pak Bai juga ada. Ya, ditunggu Pak Bai karena ada rapat koperasi yang juga nanti akan menyangkut dengan teman-teman penyuluh BNN. Saya kira hadir lagi, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Husnul pelaku misi D DPRD Kota Surabaya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita nggak bisa membalas apa-apa, tetapi Allah yang membalas. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu penyuluh PNS maupun PNS yang hadir pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan kasih. Saya ini mumpung baru ketemu, saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu. Ihdina siratal kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Seksi Bimas Islam Kota Surabaya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dimohon teman-teman yang tidak diberi ruang bicara untuk me-off-kan dulu mic-nya yang berada di sisi kiri pojok bawah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini ada Ketua FKPI Kota Surabaya sudah muncul, Bapak Ustadz Nur Hamzah. Sambutan Bapak Ustadz Nur Hamzah, kami silakan. Semoga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Hajah Husnul Khotimah selaku pejabat legislatif Komisi D2 Kota Surabaya yang studi ikut dalam acara dialog yang kita adakan siang hari ini, yakni yang diikuti oleh penyuluh fungsional dan penyuluh non-PNS di Surabaya. Perlu diketahui, Bu Husnul, teman-teman penyuluh terutama penyuluh non-PNS ini ada yang lama dan ada yang baru, Ibu. Jadi untuk tahun masa bakti tahun 2000 sampai 2024 ada yang lama dan ada yang baru rekrutmen dari penyuluh non-PNS, yang mana terdiri dari 248 bertugas di tempat kecamatan seluruh di Kota Surabaya ini. Per kecamatan ada 8 penyuluh dan bekerja di bidang spesialis penyuluhan, yakni 8 bidang spesialis. Di antaranya teman-teman penyuluh ini satu di bidang spesialis bidang wakaf, yang kedua bidang zakat, yang ketiga di bidang bergerak di bidang
pemberantasan buta huruf Al-Quran. Yang keempat, bidang keluarga sakinah. Yang kelima, bidang produk halal. Yang keenam, di bidang radikalisme. Yang ketujuh, di bidang yang ketujuh, KUB, yaitu kerukunan umat beragama. Dan yang ke-8 terakhir di bidang narkoba dan HIV. Itu teman-teman di kecamatan kita ada 8 spesialis itu, Ibu. Perlu mungkin Ibu perlu mengetahui juga. Dan rata-rata teman penyuluh PNS yang masuk untuk tahun ini, yakni background-nya itu para ustadz, Ibu. Ya mungkin ada ya, ataupun di bidangnya lah, bergerak di bidangnya dengan keagamaan. Dan itu tugas dan fungsinya yakni sebagai informatif dan representatif, dan juga perwujudan. Nah, itu yang ini yang 3 pokok yang diemban daripada seorang penyuluh. Yakni penyuluh bisa memberikan motivasi yang baik, karena penyuluh itu sebagai informan speakerman di mungkin nantinya, karena bergerak di bidang dengan masyarakat, Bu Husnul Khotimah yang mana dengan berkaitan dengan kesejahteraan rakyat itu juga. Insya Allah bisa apa ini? Ada penyuluh itu kalau di bidang di lapangan mungkin ada teman-teman bisa bertanya atau menanyakan pada Ibu ya. Kemungkinan bisa nanti Ibu bisa nantinya memberikan suatu titip untuk kami kepada instansi yang terkait. Begitu Ibu. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk ikut pada acara ini. Dan nantinya teman-teman bisa berpartisipasi, bertanya tentang hal yang dihadapi di lapangan dalam membina di wilayahnya masing-masing. Begitu aja dari kami selaku Ketua FKPI Surabaya. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan bisa dibilang sebagai sarana silaturahim dengan cara online. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembali kepada ini Ustadz Mukhtajim. Terima kasih Ustadz Nur Hamzah atas sambutannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya acara inti yaitu dialog dengan Ibu Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Yang terhormat Bu Hajah Husnul Khotimah MPDI, kami haturkan. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Pak Husni
dan para pejabat dari Kementerian Agama, Bapak Ibu penyuluh PNS maupun non-PNS yang menghadiri jaring aspirasi kami daring yang pada siang hari ini kita laksanakan bersama-sama. Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah dan taufiknya kita bisa bertemu kembali. Ada beberapa ustadz-ustadzah yang saya kenal, dan karena kebetulan suami saya ini penyuluh, jadi beberapa temannya juga ada yang penyuluh dan kami cukup mengenal dengan baik. Nah, ini cuman Pak Akib ini gambarnya mungkin kayaknya di luar ini kok hanya terlihat pepohonan begitu. Ada Bu Eli, ada Bu Ica, ada banyak yang kemudian muncul. Yang kemudian saya mengawali semuanya dengan Allahumma wa minkum taqabbal ya karim minal aizin wal faizin, maaf lahir batin. Bapak Ibu sekalian, saya sudah mencatat masukan-masukan dari Pak Husni selaku komandannya penyuluh. Yang belum ada, kemudian Badan Wakaf dan juga LPTQ, yang semuanya sebenarnya kami pun sudah mendengar, bahkan kalau sama Pak diulang-ulang ini Pak, jadi diulang-ulang, dibisi terus sampai hari-hari itu diingatkan terus dalam rangka untuk memastikan bahwa Basnas, Badan Wakaf, dan LPTQ ini sangat penting dalam rangka syiar agama di Kota Surabaya. Di periode sebelumnya dan beberapa waktu yang lalu perlu saya sampaikan bahwa kami pun juga sudah pernah menggagas itu, menyampaikan langsung kepada Pak Sekda selaku komandannya dari LPTQ, dan semuanya tinggal menunggu sebenarnya. Nah, saya terakhir itu informasinya beberapa nama yang diusulkan sebagai sebagai pengurus Basnas itu juga di meja Bu Wali, tinggal ditandatangani, tetapi kemudian ada COVID ini sehingga semuanya terfokus di penanganan COVID ini. Namun demikian, kita semua berharap bahwa pandemi COVID ini segera berakhir, sehingga semua strukturisasi, semua kegiatan-kegiatan kita, apalagi kita ini juga bersiap untuk menyongsong pilkada, pemilihan kepala daerah yang baru. Nah, biasanya kalau kepala daerah mau kampanye kepala daerah begini, ustadz-ustadzah kita ini semuanya wis laris manis ini menjadi jurkam di bidangnya masing-masing. Tapi saya yakin bahwa semua dalam rangka syiar agama Islam. Tadi disampaikan oleh Pak Husni bahwa penyuluh yang PNS ada 48, kemudian non-PNS 248. Saya kemudian berpikir, saya pernah juga diskusi sama Pak Mas Akib gitu ya, selaku Ketua Pokjalu. Kenapa kemudian non-PNS itu lebih banyak dari PNS? Apakah memang anggaran yang terbatas atau memang karena pada saat itu ada sistem dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengangkat kembali? Karena kalau kita semua menggeliat, saya membayangkan PNS, penyuluh yang PNS, penyuluh yang non PNS itu saya juga memaknainya sebagai bagaimana kalau kemudian ada GTT dan PTT yang sejatinya tugasnya itu juga kadang lebih banyak ya, tidak jauh beda dengan Bapak Ibu yang bertugas di PNS, sehingga semuanya saling bahu-membahu dan bergotong royong. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu kiranya juga kami sampaikan, pemerintah kota sudah mengeluarkan sebagai aturan melalui perwali. Perwali itu tentang new normal, baik di masjid maupun di tempat-tempat
alat fasilitas ini. Saya kira semuanya juga sudah memahami itu, sambil kemudian di forum-forum terbatas di kegiatan penyuluh, baik penyuluh agama PNS maupun PNS, tentu juga itu sudah dikaji dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau masyarakat kita itu cenderungnya tidak disiplin, maka keberhasilan penanganan COVID ini tidak akan pernah berhasil. Karenanya semuanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam rangka memenangi penanganan COVID ini dengan baik. Bapak Ibu, mungkin itu pengantar sambutan dari saya. Saya mempersilahkan dengan forum yang seluas-luasnya. Itu ada Pak Akib itu di belakang Pak Hamzah, kok sibuk memfoto ini ya. Jadi terima kasih Ustadz Muhrojin dan Pak Hamzah, Ustadz Hamzah. Silakan memandu acara pada siang hari ini. Kami sangat terbuka. Apapun masukannya, insya Allah menjadi catatan kami yang sangat penting dalam rangka mempersiapkan Surabaya ini menjadi kota yang agamis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Husnul Khotimah. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Ini nanti satu sesi dulu 3 orang, baik dari penyuluh non PNS maupun PNS yang mengikuti. Dan mohon yang tidak diberikan untuk bicara agar memute atau mematikan mic-nya agar tidak mengganggu yang lain. Siapa yang bertanya? Assalamualaikum. Yes, itu nih. Assalamualaikum, Pak Nur Wahib, Pak. Pak Nur Wahib dari ya, dari Sambikerep, dari Kecamatan Sambikerep. Dari Sambikerep, nggih, monggo Pak. Oke, Pak Nur Wahib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemarin saya mengikuti yang berkaitan dengan new normal ini. Yang kami sebagai penyuluh yang berada di wilayah Surabaya Barat, khususnya di Kecamatan Sambikerep ini, saya agak kesulitan untuk menerapkan yang berkaitan dengan protokol kesehatan karena dianggapnya dengan adanya PSBB sudah berakhir, dikira new normal ini sudah seperti biasanya. Karena itu saya mohon kepada khususnya Bu Nurul membantu kami bisa ada pengawasan baik dari Satpol PP maupun dari Koralmil dan Polsek bekerja sama dengan penyuluh ini agar apa yang disampaikan oleh Bu Risma kemudian kita ini yaitu sesuai dengan tujuan bersama adalah untuk menjaga kesehatan yang berkaitan dengan new normal ini. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambah 2 lagi Bu, nggih, Bu. Silakan dari Simokerto, Pak. Siapa namanya? Musa Simokerto. Ya, Pak Musa, monggo Pak Musa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Neng Kusnul dan semuanya. Terima kasih pada kesempatan sharing diskusi ini. Ada hal yang mungkin bagi kami para ustadz itu agak sedikit sedikit miris lah. Ketika PSBB sudah dihentikan, ternyata Surabaya itu tingkat yang terkonfirmasi semakin meningkat.
dibuktikan dengan banyaknya tempat-tempat di jalan itu yang masih banyak buka pasar-pasar dan sebagainya. Apalagi kemarin beritanya Bu Kusnul, itu apa betul Surabaya mau memberlakukan PSBB lagi, walaupun Pemkot agaknya jika bisa janganlah, karena itu mungkin berpengaruh pada faktor ekonomi. Tapi dalam diskusi kami dengan para tenaga medis dan relawan Satgas, ini kalau tidak PSBB, potensi peningkatannya Surabaya semakin tinggi. Nah, ini ibarat buah simalakama. Nah, pertanyaan kami yang tentu terus melakukan penyuluhan terhadap para jamaah kami, termasuk yang kemarin di YouTube-nya Mas Musola Rahmat itu kan kami menyampaikan bagaimana cara kepenyuluhan. Ada yang teman-teman dengan cara daring dan tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol COVID, protokol kesehatan. Sebagaimana hari ini masjid-masjid itu juga prioritas, insya Allah semuanya menggunakan protokol COVID. Bahkan untuk Surabaya tingkat penularan melalui masjid nyaris hampir tidak ada. Ada sih sedikit 1-2, tetapi mayoritas tingkat penularan yang lebih daripada 4.000 itu tidak berbasis di masjid atau di tempat ibadah, tetapi mungkin karena yang banyak di pasar atau karena tracking ke rumah sakit dan sebagainya. Ya, oleh karena itu bagaimana peran anggota DPRD sebagai legislatif dalam hal ini yang memiliki fungsi untuk memberikan pengawasan terhadap kinerja pemerintah terkait tentang new normal yang sekarangnya Jawa Timur atau Surabaya ini ya tertinggi di mungkin itu Bu Hajaning Kusnul. Mudah-mudahan sehat selalu dan terima kasih banyak untuk host, moderator, Pak Dokter. Mudah-mudahan Pak Dokter Murojin diberikan kesehatan pula dan teman-teman penyuluh semuanya. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan ya untuk sesi pertama. Satu lagi, silakan. Ada yang tanya? Satu lagi orang yang Ustazah mungkin untuk bertanya. Oke. Halo? Ada yang tanya lagi? Satu orang? Bu Andin. Bu Andin. Santri mau tanya, Ustaz. Monggo, Bu Andin. Ustazah Andin, monggo. Monggo Bu Ustazah Andin. Monggo Bu Andin dari Lakar Santri mau bertanya. Silakan di on-kan mic-nya yang di kiri itu. Bu Andin ada? Ya. Nah, jika tidak ada, ini saya Bu, Bu Neng Husnul. Ada Bu Andin? Oh ya, Bu Andin, enggak. Bu Haja Husnul, yang ini saya mewakili teman-teman non PNS. Apa yang dikatakan Pak Haji Husni tadi memang benar.
Jadi Surabaya itu salah satu kota besar, namun kegiatan keagamaannya dalam hal ini lembaganya seperti Basnas, terus BWI dan LPTK belum nampak. Namun wali kota memang terkenal seluruh dunia. Nah, tetapi organisasi-organisasi seperti Basnas, BWI, LPTK yang seharusnya ada di Jawa Timur ini, bahkan semua kalau Basnas itu hampir di 36 kota dan kabupaten se-Jawa Timur ini ada. Namun di Surabaya ini kan, tapi alhamdulillah tadi sudah di meja Bu Wali Kota dan pengurusnya sudah di meja Wali Kota sehingga tinggal mengesahkan. Nah, ini saya masukkan saja bahwa ya itu penyuluh non PNS ini dimasukkan pengurus seperti itu. Karena penyuluh non PNS ini itu sudah mumpuni dalam hal tersebut, seperti ada yang diutarakan Ustadz Nur Hamzah tadi, ada yang bagian badan wakaf, ada yang bagian zakat juga, ada yang bagian buta aksara, sehingga teman-teman ini kalau bisa dimasukkan di pengurus LPTK, BWI dan Basnas yang dibentuk oleh Pemkot Surabaya. Karena apa? Karena perlu diketahui bahwa penyuluh non-PNS Kota Surabaya ini termasuk ujung tombak dari keagamaan di Kota Surabaya. Mengapa ujung tombak? Karena apalagi keagamaan itu mulai dari melahirkan, orang melahirkan sampai meninggal itu semua tugas penyuluh yang ada di masyarakat ini. Mulai dari melahirkan orang, itu ya penyuluh yang dipanggil masyarakat untuk membantu pernikahan, menguruskan pernikahan sampai meninggal dunia juga memanggil penyuluh agama non PNS di wilayahnya. Oleh karena itu bagaimana kalau pengurus-pengurus yang ada di Basnas, BWI, LPTK yang nantinya dibentuk oleh Pemkot Surabaya itu ya diambilkan dari penyuluh non PNS dari Kota Surabaya. Karena apa? Karena ya selama ini ya mereka ini apalagi PSBB kemarin, adanya PSBB, para penyuluh tidak punya pemasukan sama sekali. Nah, kalau ada dari Pemkot, misalkan apalagi dana APBD Pemkot Surabaya terbesar se-Jawa Timur, nah, saya kira mampu untuk membantu teman-teman penyuluh non PNS di Kota Surabaya. Itu pertanyaan dari saya mewakili teman-teman Ibu Hajah Husnul, dan mungkin jawabannya bisa dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ustadz Dr. Mukrojin. Jadi kita semua pun juga turut prihatin dengan kondisi pandemik ini, karena memang banyak sekali yang terdampak, baik masyarakat yang berpenghasilan rendah, sampai kemudian ustadz-ustadz, sampai kemudian para mubalik, seluruhnya itu terdampak. Karenanya memang PSBB itu kalau dulu kita sebut pembatasan sosial berskala besar, sejatinya kalau saya lebih memperkuat kepada gotong royong dengan skala besar. Artinya bahwa semua harus bergotong royong dalam menangani COVID ini. Kemudian yang kedua, memang Pak, kalau untuk kepengurusan Basnas, saya sedikit agak tidak mengetahui ya siapa yang kemudian diusulkan, siapa yang kemudian tidak. Tapi sepanjang yang saya tahu, Basnas itu memang komposisinya beragam. Ada yang dari Ormas NU, kemudian Muhammadiyah, ada yang lainnya. Tetapi entahlah kemudian nanti saya coba kemudian mengusulkan, karena sejatinya yang mengusulkan itu pihak-pihak tertentu, termasuk juga dari Kemenak saya kira. Beliau sebagai mitra kerja pemerintah kota, Kementerian Agama, diberi ruang untuk itu. Jadi mungkin bisa disampaikan ke sana siapa saja yang kemudian diusulkan menjadi pengurus Basnas. Sebenarnya semuanya itu berharap Pak, kami pun yang di Komisi D juga berharap Basnas ini segera dilaksanakan, segera dibentuk, karena kita tahu di Padang, di Sumatera Barat itu, semua pembiayaan pendidikan itu diambilkan dari Basnas itu. Jadi kenapa kok diambilkan ke Basnas? Karena
kalau menopang dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu tidak cukup, sehingga warga-warga yang belum tercover dengan pembiayaan daerah itu di-cover oleh Basnas itu sendiri, karena sejatinya itu adalah zakat warga yang kemudian juga dikembalikan untuk kemaslahatan. Jadi semuanya juga berharap yang terbaik. Kemudian yang kedua, saya menjawab pertanyaan dari tadi dari Pak Ustadz Nur Wahib, dari Sambikerep. Ya, benar. Protokol kesehatan benar, Pak. Jujur kami harus sampaikan, Surabaya dengan kondisi wilayah yang cukup luas ini, sedangkan Satpol PP-nya itu terbatas, Pak. Kami kalau misalnya mau menganggarkan kembali agar banyak itu, maka anggarannya juga cukup besar. Nah, sementara ini yang ada itu petugas dari Satpol PP pun juga tidak banyak, dibantu petugas dari BP Limas, Badan Penanggulangan Bencana dan Limas itu, sehingga kalau digabungkan memang tidak cukup gitu. Tetapi saya memahami kondisi di wilayah masing-masing, apalagi semenjak dikukuhkannya banyaknya kampung-kampung tangguh, kampung-kampung warni, maka semuanya berharap ada penekanan penyebaran COVID ini. Nah, kiranya kemudian kita berharap bergotong royong. Jadi kalau kemudian kita mengandalkan Satpol PP memang terbatas, Pak. Juga petugas dari kepolisian dan juga dari Babinsa itu juga terbatas. Tapi mudah-mudahan ini menjadi masukan yang baik dalam rangka menekan angka penyebaran COVID yang ada di Kota Surabaya. Kemudian Ustadz Musa, tadi memang kemarin seharian saya membaca beberapa berita di sosial media yang kemudian itu terkesan ada rencana pemerintah kota akan memberlakukan PSBB kembali. Tetapi kemudian diralat oleh Pak Fixer selaku gugus tugas di bidang komunikasi bahwa belum ada rencana itu. Kenapa kemudian ini menjadi warna yang sangat sensitif? Masyarakat kita tahu bahwa kalau kata-kata PSBB itu kondisinya itu wis males gitu loh ya, wis bosan, wis pusing. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita semua sama-sama menegakkan disiplin. Karena itu tadi di awal saya sampaikan bahwa pulihnya Kota Surabaya dari masa pandemik ini sejatinya memang berharap penuh dari kepatuhan kita. Sehingga kemudian kita semuanya berharap bahwa pandemik ini segera berakhir. PSBB belum ada rencana, Pak, tetapi bukan berarti kemudian protokol kesehatan kita juga kendur, tidak. Tetapi kita malah harus semangat terus memperkuat, karena kita ketahui bersama new normal ini dianggap sebagian masyarakat sebagai masa yang tidak pandemik lagi, bukan COVID lagi. Kita tidak lagi terbiasa memakai masker ketika keluar rumah, kemudian tidak membiasakan cuci tangan, dan sebagainya. Terima kasih, itu tanggapan saya. Saya izin Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Zoom Group yang kemudian saya juga sudah jawab. Dari PNPNS Simokerto, apa penyuluh bisa bekerja sama dengan badan terkait dalam mengusahakan monitoring dan visitasi masjid, musola agar mendapatkan legalisasi atau sertifikat telah layak digunakan? Pernyataan yang menyatakan bahwa masjid musola tersebut telah sesuai dengan protokol kesehatan agar bisa meyakinkan masyarakat bahwa masjid musola tersebut aman. Semoga mudah dipahami. Saya pun juga memahami cukup baik, Bu. Tetapi legalitas ini saya menjawab sangat bisa. Itu saya berpikir sederhana, tinggal kemudian komunikasi dua arah ini dilaksanakan. Katakan misalnya Kementerian Agama itu membangun komunikasi, atau kemudian juga Dewan Masjid Indonesia ya, yang kemudian ngurusi masjid itu, kemudian juga bisa menerbitkan itu.
kami di Komisi D pun juga sering mendiskusikan bahwa kalau kita mengingat dulu ada buku menarik Ustadz, namanya Robohnya Surah Kami. Kalau mungkin panjenengan pernah membaca itu kemudian jangan sampai terjadi di masjid-masjid. Saya ini tinggal kemudian cara berkomunikasi, tetapi sekali lagi karena ini sifatnya administrasi, maka apakah itu dirasa cukup mendesak untuk saat ini? Kalau kemudian itu dirasa cukup mendesak, maka yang bisa dilakukan karena ini sama antar institusi, mungkin kiranya bisa dibahas oleh Kementerian Agama dengan DMI, yang kemudian beberapa ustadz-ustadzah saya kira juga ada yang menjadi pengurus di dalamnya. Saya kira begitu Ustadz Mufrozin. Kami kembalikan. Ya, alhamdulillah cukup jelas sekali tadi pertanyaan dari Syambi Kerep, Ustadz Nur Wahib, Simokerto Ustadz Musa, dan Ibu Jamilah. Selanjutnya ada lagi mungkin yang bertanya. Perlu diketahui bahwa Komisi D atau Ibu Hajah Husnul ini tentang kesejahteraan rakyat. Sehingga mungkin kemarin ada yang di grup itu, teman-teman ada yang bertanya, Ibu, barangkali kemarin kita mendata pengurus takmir masjid sekota Surabaya. Kita katanya disuruh dinas sosial. Nah, disuruh mendata, katanya untuk apa? Dan nanti katanya ada yang ngomong-ngomong ada bantuan dari dinas sosial. Nah itu ada yang tanya di grup, apa benar seperti itu? Ya memang karena kemudian komposisi yang terdampak COVID itu Pak, semuanya terdampak. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Ustadz, jangankan kemudian masyarakat kita yang berpenghasilan rendah atau kemudian yang warga yang yang bekerja kemudian dirumahkan atau kemudian di PHK begitu ya. Tapi kemudian kalau kemarin memang kita mengusulkan ada beberapa yang juga terdampak ya, termasuk ustadz-ustadzah itu. Nah, itu sudah saya langsung direct di hadapan Pak Akib juga, saya sampaikan ke Pak Anang selaku Kepala Dinas Sosial. Ini bagaimana gitu. Kemudian beliau menyampaikan bahwa beberapa itu sudah ada yang dapat Bu karena memang pendataan sudah masuk. Nah, monggo yang belum yang mana? Yang belum yang mana, yang belum siapa datanya kirim ke saya. Nanti saya akan minta untuk diberikan bantuan. Bantuan ini bukan bantuan finansial ya Pak. Jadi ini bantuan sembako yang diberikan untuk warga yang terdampak COVID itu. Iya. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Okay, ini Mbak Ica kok serius banget ya, Mbak Ica ini. Ica Asifa ini. Iya. Baik lagi? Ustadz, terima kasih. Kami kembalikan. Oke. Teman-teman, jika tidak ada yang tanya, maka kita tutup acara dialog dengan Ibu Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ada yang tanya mungkin teman-teman dari penyuluh yang PNS maupun non PNS? Baik Ibu, kiranya tidak ada yang tanya sehingga poin-poin yang saya catat bahwa tadi dari Bapak Husni, pertama Basnas ini mudah-mudahan tahun 2020 ini sudah bisa ada di Kota Surabaya. Yang nomor 2 BWI Badan Wakaf Indonesia. Ini juga belum ada, mudah-mudahan tahun 2020 ini sudah, apalagi setelah pandemi ini sudah ada pengurusnya. Dan saya berharap teman-teman penyuluh agama Islam ini juga dilibatkan. LPTQ juga lembaga tentang Al-Quran ini juga dimasukkan. Mudah-mudahan tahun 2020 ini juga hadir di Kota Surabaya. Dan ada lagi Bu, teman-teman juga pernah ngomong bahwa forum-forum itu ada forum di Surabaya, banyak forum termasuk forum FKPI, forum TPQ, TPQ itu ya, forum TPQ, ada forum komunikasi. Ya, forum komunikasi TPQ, itu ada lagi forum-forum dan banyaklah forum itu. Kebetulan kita
Kalau di forum TPQ itu alhamdulillah teman-teman forum TPQ sudah dapat dana dari semacam bantuan lah setiap bulannya itu. Nah, bagaimana kalau forum FKPI Kota Surabaya atau penyuluh agama Islam ini yang menjadi ujung tombak keagamaan di Kota Surabaya itu bagaimana kalau kita usulkan membantu teman-teman penyuluh non PNS terutama agar seperti forum FKTPQ. Karena kegiatan penyuluh juga tidak kalah berat juga daripada guru-guru TPQ. Nah, guru penyuluh agama itu mulai saya katakan tadi mulai dari orang lahir sampai meninggal itu juga penyuluh ini yang berjuang di depan. Oleh karena itu kiranya kita sama dengan FKTPQ dan forum-forum yang lain, ada forum LKSA juga, itu ada bantuan dana dari Dinas Sosial, barangkali kita mengajukan untuk forum komunikasi penyuluh agama Islam juga diberi untuk tahun anggaran tahun depan mungkin itu. Yes. Ya, Ustadz izin ya saya tambahi. Yeah. Ya, jadi saya itu juga sudah itu tadi yang saya sampaikan. Aku iki divisi Pak Akib itu wis berulang-ulang Pak. Mau tidur, mau berangkat ke kantor, satu mobil, setiap ada kesempatan yang kaitannya dengan kepenyuluhan itu selalu terngiang-ngiang. Itu nggak sehari 2 kali loh Pak. Itu sampai saya ini bilang iya Abi, tetapi saya perlu juga sampaikan bahwa saya harus pastikan dulu dan sedang berpikir keras ini penyuluh non PNS ini bisa dimasukkan di nomenklatur apa ya? Karena apakah ini di bidang dinas sosial atau kemudian di bidang yang atau di dinas pendidikan karena sifatnya kepenyuluhan. Tetapi izinkan saya bersama kawan-kawan pemerintah kota untuk mendiskusikan lebih lanjut. Prinsip sebenarnya tidak masalah, jumlahnya hanya sekian. Kalau Ustadzah TPQ itu kan masuknya di nomenklatur kegiatan pendidikan luar sekolah, Pak. Sehingga kemudian itu bisa mendapatkan, karena TPA itu sejatinya juga pendidikan luar sekolah yang juga selayaknya mendapatkan perhatian. Nah, apakah itu dimungkinkan untuk itu? Sekali lagi, saya mohon waktu. Kemudian yang kedua, bahwa mungkin kalau tahun ini saya kok rada pesimis ya. Kenapa? Karena anggaran kita ini belum masuk sepenuhnya, Pak. Anggaran kita itu semua dialihkan untuk penanganan COVID, sedangkan untuk sehingga kemudian anggaran pendapatan dan belanja daerah, terutama untuk pendapatan asli daerah itu belum masuk karena denyut-denyut perekonomian di Surabaya masih dalam proses adaptasi dengan sistem new normal ini. Jadi mohon waktu, Ustadz Murodin. Saya ini secara pribadi saya ya kepingin bisa menjadi dokter seperti panjenengan, Ustadz, tapi belum diinginkan sama Pak Akib ini, belum diizinkan nanti saya waktunya bantu. Soalnya. Saya bantu Bu, nanti baik. Diuntak Terima sama kasih. Okay. Okay. Ada closing statement Bu untuk teman-teman penyuluh agama Islam Kota Surabaya? Ya, izin sebenarnya ini ada pertanyaan dari Ustadz Saroni. Ngapunten, salah satu bidang di antara 8 bidang di PNPNS itu ada bidang Al-Quran. Jadi kurang relevan kalau semua penyuluh diusulkan terjun hanya satu bidang. Nah ini nanti yang bisa menjawab nampaknya Pak Ketua Pok Jalu ini yang mungkin menyampaikan. Atau Ustadz Murodin saya agak tidak paham. Kemudian butuh waktu saya untuk memahami ini. Kalau kepenyuluhan itu memang domainnya di Kementerian Agama. Bu Ica kayaknya ada senyum-senyum begitu. Lama tidak ketemu Bu Ica ini. Saya kira begitu ya, Ustadz. Silakan kalau mau. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Saya menjadi salah satu dari warga Surabaya yang beruntung bisa bersilaturahmi dengan panjenengan semua, diawali dengan khotmil Quran dan sebagainya. Adem, Jumat Barokah, terima kasih. Saya mohon dengan setulus-tulusnya, mari kita bersama-sama terus untuk mendisiplinkan
mulai dari hal yang terkecil, dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita. Kalau ada yang belum mematuhi protokol secara ketat, kiranya juga diingatkan. Gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau mau menggunakan Zoom meeting ini untuk rapat secara pribadi, saya izinkan karena ini tidak tidak terbatas waktu, jadi bisa loss gitu ya. Kayaknya nanti ini Pak Akib ini yang akan meredus gitu ya, menggantikan rapat internal. Kayaknya juga Pak Akib ini kangen ini sama Bu Ica ini. Wah, Bu Ica, kemarin saya ke Rumah Pintar di Beratang Panjenengan enggak ada. Gitu ya. Ini kok ada Rumah Pintar. Saya pernah tanya sama Mas Akib. Saya di Studio 1. Oh, ada studio tak? Wah. Bukan di Rumah Pintarnya, tapi di Musola Rahmat yang tadi dibahas sama Pak Kasih. Di Musola itu saya sulap sekretariat kecil itu menjadi studio ini untuk bidang dakwah media sosialnya teman-teman PAI maupun non-PNS. Oh ya. Jadi siapa yang mau bersosialan di sana saya fasilitasi. Oh ya, oke. Ini Ustadz Bu Ica ini salah satu penyuluh yang juga memiliki hobi menyanyi ya. Jadi nanti bisa kita dengarkan bersama suara masnya. Oh no, tidak. Oke. Saya mohon maaf ya kalau kemudian kenapa nyebut kok Mbak Ica terus, karena ini kok gambarnya Mbak Ica muncul terus, apa Mbak Ica ini juga kangen saya gitu ya. Kita lope-lope Mbak Husnul. Lope-lope ya. Terus yang lain saya cukupkan, saya sangat terbuka dengan seluruh masukan, catatan, kritikan untuk kami di legislatif dan juga di pemerintah kota dengan sangat terbuka, termasuk tadi ada beberapa ustadz, ustazah maupun takmir masjid yang sudah terdata namun belum mendapatkan bantuan sedikit pun dari pemerintah kota. Silakan dikirimkan datanya sehingga kami nanti akan teruskan kepada pemerintah kota. Sekian Ustadz, terima kasih. Mohon maaf. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kayaknya mau Terima kasih Bu Haja atas terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Ini kayaknya mau diambil alih sama Pak Akib. Saya izin untuk bergeser. Sekalipun nanti ini nama saya, tapi yang akan memimpin rapat ini kayaknya Pak Akib kayaknya. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Pokjaluh, Bapak Haji Akib Sarnusi. Monggo sambutan dari Bapak Ketua Pokjaluh. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih kedengaran ya? Masih dengar. Masih Pak, dengar nggih. Isi aku tak pinjam pesawatnya bagus nilai sing kena. Lanjut, Bos. Ya. Nanti gambar lagi. Ya Pak. Nah teman-teman, saya tadi mohon maaf di perjalanan, tetapi saya mengikuti selama perjalanan pembicaraan di daring ini. Saya hanya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada teman-teman untuk memulai kebiasaan baru. Yang dari kemarin-kemarin sesungguhnya saya memang minta untuk kita ketemu secara daring, tapi karena suatu hal akhirnya ini yang memfasilitasi kita bisa ketemu di sini. Nah, saya berharap selanjutnya kita juga sudah terbiasa menggunakan seperti ini. Kalau dari tadi itu kebanyakan ada yang masih nge-ground, ada yang macam-macam. Nah,
untuk pertemuan yang selanjutnya supaya bisa lebih baik lagi. Ini jadi kalau sekarang mungkin kita memanfaatkan waktu mungkin dimanfaatkan waktu resesnya oleh Bu Husnul. Tetapi untuk selanjutnya saya juga ingin ketemu jenengan terus, tetapi tetap memakai pesawat ini. Jadi nanti ketika saya mengundang terus pakai pesawat ini, bukan berarti kita harus ketemu dengan Bu Husnul, cukup ketemu dengan saya saja bersama dengan penyuluh se-Surabaya. Begitu Ustaz ya? Iya, siap. Dan ini nanti akan kita adakan secara reguler atau berkala supaya walaupun kita nggak ketemu tatap muka, tetapi koordinasi kita lebih mantap daripada hanya di grup WA saja. Iya. Maka saya berharap kita semuanya memulai mensikapi situasi ini. Kita nggak usah takut dengan corona, karena kita juga nggak bisa mengusirnya. Tetapi bagaimana kita bisa menyiasati dan kita bisa berdamai dengan corona. Berdamai bukan berarti kita kalah, tidak. Tetapi menyiasatinya kita tetap beraktivitas, kita tetap bekerja, tetapi tetap pada kewaspadaan bahwa di kanan kiri kita atau sekitar kita masih belum terbebas oleh corona. Tetapi karena ada corona, maka physical distancing, cuci tangan, dan masker, itu saja yang harus tetap kita lakukan dan kita rutinkan dan kita biasakan. Sama juga ketika dulu kita di desa, teman-teman kan juga banyak yang desa kayak saya dari desa Banyuwangi. Ya. Dulu itu kita di rumah kan juga ada panturan, kalau mau masuk rumah cuci kaki, cuci tangan gitu kan. Nah, sekarang kita dikembalikan, mau masuk rumah cuci tangan, cuci kaki, dan dicuci dengan sabun cair. Nah, sekarang kita kayaknya mau kembali pada dulu-dulu, dan itu sesungguhnya tidak berat bagi kita kalau itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, teman-teman yang ikut dalam partisipasi ini ada 48 partisipan ya? Iya, 48. Kalau 48 tadi ada 60-an. Sudah ada yang undur, tapi memang dengan ini saya lihat kok namanya penyuluh sudah pada berganti. Saya agak pangling ini. Ada namanya Oppo A92. Belum diganti. Belum diganti itu, Pak. Galaxy J4. Ada Asus. Penyuluhnya dari mana ini? Asus X00 HD. Nah, situasi ini memang harus kita lewati dan kita lalui. Kita tetap bersemangat, kita tetap berdakwah, tapi dengan media yang lebih modern ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat silaturahim meskipun tanpa harus bersalaman, tanpa harus dengan tatap muka. Maka saya kepingin menggali potensi dari teman-teman penyuluh yang biasa atau yang bisa mengajari kita untuk bikin production house misalkan, untuk membuat video-video dakwah, film-film dakwah, itu nanti sarana dan prasarana kita mengusahakan. Tetapi untuk yang lain-lain minta tolong teman-teman siapa yang bisa untuk melaksanakan itu. Karena ini harus kita lakukan. Ya. Jadi itu saja. Salam dan pesan saya tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh Pak Husni tadi, harus kita lakukan semuanya. Ya, tanggal 5 tetap laporan penyuluhan supaya nanti nggak ada yang ketinggalan, kemudian bisa cair rutin tiap bulannya. Itu saja, mohon maaf saya dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Pokjalo, Bapak Haji Akib Zarnusi. Selanjutnya doa penutup. Doa penutup akan dipimpin oleh Kiai Haji Khairon Sueb. Beliau adalah penyuluh non-PNS dari Kecamatan Kerembangan. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Khairon Sueb kami silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mengakhiri acara pada kesempatan dialog virtual ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita awali dengan doa agar kita dijauhkan dari penyakit corona. Kita baca bersama-sama. Haral wabah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah في بها الخاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 وحسن مقاصدنا قاضي حاجاتنا آمين. في الدنيا والآخرة بسم الله الذي لا يضر به شيء في الأرض ولا في السماء. Amin. Jadikanlah ya Allah dialog virtual ini ya Allah menjadikan kami semuanya sebagai bangsa Indonesia, khususnya warga Jawa Timur, khususnya warga Surabaya ya Allah, jadikan kami warga Surabaya sehat walafiat, sehat manis, Amin. Amin. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah ya Allah pertemuan pada kesempatan sore hari ini ya Allah, jadikan hati kami semakin cerah ceria, ceria hidup di dunia maupun di akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah acara kegiatan virtual dialog dengan Ibu Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya dan penyuluh agama Islam Kota Surabaya, baik PNS maupun non-PNS. Kami mewakili pengurus FKPI Kota Surabaya dan Pokjalek Kota Surabaya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Hamzah ini. Lanjut, Pak. Coba lanjut. Lanjut. Apa? Enggak, harus meeting.
Apa Pak Mbia, mau ada yang dibicarakan di luar acara? Monggo. Among Si ana wong selawe iki jan. Si ana opo, ana Pak Aziz. Ana Pak Galaksi sian. Pak Opo Tawaripno. Nur Aziza. Kita mau 18. 18. Untuk apa? Dengar pendapat. Cek. Kawan dia. Tes. Ya, tes. Kenapa Bu Nurul? Rahmawati. Iya. Gini Pak, mau lanjutnya yang tadi itu loh Pak, yang pendataan masjid musola yang kemarin dari yang disampaikan tadi itu gimana nanti? Kita langsung mendatakan lagi atau kita turun atau gimana? Soalnya sudah ditagih. Iya, sudah ditagih. Tamirnya ini gimana Bu? Itu begini. Pendataan takmir masjid kemarin itu memang yang meminta itu adalah dinas sosial. Nah, kemudian sudah diserahkan kepada dinas sosial. Dinas sosial itu kan akan direkap semua data yang masuk itu. Kemudian di-compare dengan semua data. Makanya kemarin kan pendataannya kan memakai NIK. Nah, mereka yang sudah dapat bantuan BS, BST, MPR, itu ya sudah nggak dapat lagi. Tapi yang nggak dapat itu mesti dapat. Semua datanya sudah ada di dinas sosial, tinggal nunggu aja. Iya, tadi kok katanya ini ada yang sudah dapat Pak. Itu masjid mana saja kalau boleh tahu bocorannya? Tadi katanya ada yang tadi. Itu tidak ngasihkannya itu tidak berdasarkan masjid, tapi kan tetap lewat kantor kelurahan. Jadi data itu menjadi satu di kelurahan. Mereka akan mendapatkan undangan, mendapatkan bantuan. Jadi tidak lewat KUA atau lewat Kemenak, tidak, itu lewat kantor kelurahan masing-masing. Nah, kalau menurut saya itu ada tumpang tindih, Pak. Jadi barangkali ada pengurus takmirnya itu yang masuk dalam kategori kemarin, ada yang masuk kategori terdampak COVID, kemudian yang kategori memang gagin. Nah, seharusnya memang harus dibedakan itu. Jadi kalau itu benar-benar punya itu memang harus didistribusikan langsung ke Kemenak, Pak. Sesuai dengan pendataan urutan untuk pendaftarannya tadi dari Kemenak atau dari takmir musola yang sudah mencantumkan atau menyertakan kemarin NIK-nya itu sudah masuk dalam kategori miliknya Kemenak, bukan miliknya kelurahan. Tes. Itu makanya itu jadi satu di dinas itu supaya nggak tumpang tindih. Bukan jadi itu memang tidak bisa dapat dua, harus satu. Jadi kalau sudah dapat dari MPR ya itu aja gitu dah. Itu kemarin kita data itu untuk mengantisipasi BE takmir masjid yang kena dampak kok nggak terdata, makanya mesti dapat. Itu saya pastikan masih dapat. Cuma kan dapatnya itu lewat mana ya nanti tergantung kelurahan yang undang. Oh ya, gitu. Jadi nggak bisa dapat dua, Bu.
dapat Kemenak itu kita kemarin hanya ikut mendata saja. Ikut mendata saja dan itu nanti akan mesti dapat. Dapatnya itu kalau kelewatan dari MBR, kelewatan dari BST, kelewatan dari ya mesti dapat dari itu. Iya toh? Cuma ada dapat toh? Enggak, saya juga belum tahu ngecek. Cuman kemarin karena pendataannya lewat kita, otomatis kan juga menanyakan ke kita. Cuman kita juga nggak tahu ke kelurahan, mengeceknya itu bagaimana, masuk kategori BLT, apakah KIN, atau yang terdampak COVID. Nah, itu kita harus juga penyuluh itu paham untuk itu, Pak. Lah, sedangkan bantuannya begitu banyak. Bagaimana kita mengetahuinya kalau beliau-beliaunya itu sudah dapat ternyata dari kelurahan. Loh, Bu, aku andaikan ditanya,